like, dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Boru Sanyang Naga, Dewi Air, orang Batak. Boru Sanyang Naga adalah salah satu dewi yang membumi. Orang Batak mempercayainya sebagai Dewi Air, penguasa seluruh badan air, mulai dari mata air, sungai, danau, sampai lautan. Ada beberapa versi asal-usul Boru Sanyang Naga menurut mitologi Batak, teman. Salah satu versi menyebutkan bahwa ia adalah seorang putri Dewa Tinggi Batara Guru. Dia adalah adik Boru Dea Parujar, Dewi Pencipta Bumi atau Tanah Batak, yang kemudian menjadi leluhur si Raja Batak atau Batak pertama. Alkisah, teman. Atas permintaannya sendiri kepada Batara Guru, Boru Sanyang Naga turun dari benua atas ke benua tengah atau bumi dan tinggal menjadi penghuni badan air. Dengan cara begitulah, Boru Sanyang Naga kemudian dipercaya sebagai Dewi Air. Versi lain mengatakan bahwa Boru Sanyang Naga itu adalah istri dari Boras Patinitano, Dewa Tanah. Atas perjodohan mulai jadi Nabolon, maka pasangan ini menjadi pasangan tanah air karena Boras Patinitano adalah Dewa Tanah berwujud bengkarung dan Boru Sanyang Naga adalah Dewi Air berwujud ular. Versi terakhir ini ada logikanya jika dikaitkan dengan orang Batak dulu yang hidup dalam budaya agraris. Dua faktor dasar penentu keberhasilan usaha tani, khususnya sawah, adalah kesuburan tanah dan ketersediaan air untuk irigasi. Dalam keyakinan paganis orang Batak tempo dulu, teman, ada kuasa-kuasa penentu atau penyelenggara dua faktor ini. Itulah kuasa Boras Patinitano, Dewa Tanah, dan kuasa Dewi Air Boru Sanyang Naga. Penegasan Boru Sanyang Naga sebagai Dewi Air jelas dinyatakan dalam penggalan Tonggo-Tonggo atau doa Boru Sanyang Naga. Naga namarjula Gorni Mualmi, si Raja Mangarabu Gorni Sampuranmi, si Raja Mumbak-Mumbak Gorni Umbakmi, si Raja Mumpas-Mumpas Gorni Pasirmi, si Boru Menak-Menak di Bagasan Aikmi. Artinya kurang lebih seperti ini, teman. Naga membuncah, nama telagamu. Raja menyiram, nama air terjunmu. Raja menggulang, nama ombakmu. Raja melabuh, nama pantaimu. Dewi membisu engkau di kedalaman airmu. Penggalan Tonggo-Tonggo itu tegas meneguhkan kuasa Boru Sanyang Naga atas seluruh badan air di bumi, mulai dari telaga atau mata air atau homban di hulu, sungai atau dengan air terjunnya, sampai danau dan lautan. Lebih lanjut, teman, komunitas-komunitas asli Batak lazim memiliki satu sumber air atau mata air bersama yang disebut Homban. Homban diyakini berada di bawah kuasa Boru Sanyang Naga. Karena itu kepadanya harus diberikan persembahan agar air tetap membuncah dan mengalir dari mata air itu untuk mengairi sawah dan mencukupi kebutuhan lahir seperti minum, mandi, cuci warga komunitas.
Pemberi persembahan pada Boru Sanyang Naga yang berdiam di mata air itu lazimnya dilakukan pada upacara bersih telaga atau patiur homban di awal musim tanam. Seorang datu atau dukun akan menyerukan tonggo-tonggo Boru Sanyang Naga. Suatu doa pujian sekaligus pengantar persembahan. Ya, agar Boru Sanyang Naga berkenan memberikan keberhasilan usaha tani melalui kelimpahan air untuk pengairan. Doa dan persembahan serupa juga disampaikan kepada Boru Sanyang Naga apabila nelayan Danau Toba atau disebut Partoba memasuki musim menangkap ikan. Tujuannya agar air danau tenang tanpa ombak dan badai, sehingga nelayan selamat dan dimudahkan menangkap ikan. Nah teman, keyakinan paganis orang Batak tentang kuasa Boru Sanyang Naga sejatinya adalah bagian dari paham monisme Batak, paham yang meyakini kesatuan alam dan manusia. Dalam arti manusia adalah bagian integral dari alam itu. Monisme ini kebalikan dari dualisme yang diperkenalkan Barat, tepatnya oleh agama Kristiani dan kolonialis kepada orang Batak. Dualisme meyakini manusia sebagai pihak yang otonom terhadap alam, yang dikenal sebagai prinsip dominium terra, atau manusia adalah tuan atas bumi. Keyakinan pada kuasa Boru Sanyang Naga juga Boros Patinitano kemudian mewajibkan orang Batak untuk menjaga keselarasan dengan alam, dengan air dan tanah. Itu sebabnya orang Batak memberi persembahan kepada Boru Sanyang Naga, membacakan doa agar selalu diberi air melimpah untuk mendukung kehidupan, khususnya pertanian dan perikanan. Lebih lanjut teman, jika diperhatikan isi persembahan kepada Boru Sanyang Naga, antara lain di dalamnya terdapat kapak, gurdi, dan pisau, atau di samping tang catut, bulu ekor ayam putih, bongol bambu, batu petir, jarum, jeruk purut, telur ayam, sirih. Penyerahan 3 alat itu atau kapak, gurdi, pisau adalah pernyataan tidak akan merusak vegetasi sekitar sumber air. Orang Batak berdasar pengalaman tahu bahwa jika vegetasi gundul, maka mata air akan kering, sehingga usaha tani akan gagal panen. Jadi, fungsi persembahan dan doa kepada Boru Sanyang Naga itu adalah membangun kesepakatan komunitas untuk menjaga kelestarian sumber-sumber air. Orang Batak tempo dulu percaya, jika mereka merusak sumber air, termasuk mencemarinya, maka kehidupan mereka akan sengsara, karena debit air tak cukup untuk mendukung kehidupan. Kondisi itu dipahami sebagai manifestasi kemarahan Boru Sanyang Naga yang telah direndahkan eksistensinya. Nah teman, itu tadi adalah Boru Sanyang Naga Dewi Air orang Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian legenda, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.